Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di tempat posisi adalah Ayange Kotex di Padang Panjang atau di tanah datar, di mana kita pada saat ini melaksanakan daurah yang dilaksanakan kerjasama antara Yayasan Abu Darda As-Sahabi dari Pekanbaru dan Yayasan Darul Iman di Kota Padang, di mana kita mendatangkan syekh yang seharusnya adalah dua syekh, akan tapi qadarullah yang datang adalah Syekh Fahad bin Isa Al-Anazi, yang beliau adalah doktor, dosen akidah di masjid di Jami'ah Islamiyah atau Universitas Islam Madinah. Daurah kita ini diisi oleh beliau dan kemudian juga sebagai pengganti yang tadinya seorang syekh lagi diganti oleh Ustadz kita, Ustadz Maududi Hafizahullah Ta'ala, di mana kajian tadi adalah tentang Kitab Tauhid. InsyaAllah kita dari Surau TV setiap sesi pelaksananya daurah kita akan coba untuk menyampaikan ringkasan kajian yang telah disampaikan tadi. Di dalam kajian kita tadi, Ustadz kita, Ustadz Maududi Hafizahullah Ta'ala, menjelaskan tentang Kitab Tauhid di dalam bab pertama, yaitu Syekh menulis yaitu Kitab Tauhid. Makna dari Kitab Tauhid adalah kitab yang akan menjelaskan wajibnya bertauhid. Maksud dari ini adalah bahwa tauhid itu adalah wajib, diwajibkan kepada manusia dan jin. Hal ini bisa dilihat secara jelas terhadap dalil-dalil yang dicantumkan oleh pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab ini, di mana di dalam bab ini beliau mencantumkan beberapa ayat dan hadis yang memperkuat dan membuktikan bahwasanya tauhid itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalil atau argumentasi terhadap ayat ini, terhadap maksud dari bab yang dicantumkan oleh pengarang yaitu wajibnya bertauhid adalah sangat jelas sekali, yaitu dari makna liya'budun, yaitu untuk beribadah kepadaku. Sesungguhnya ibadah itu di dalam khitab syar'i maksudnya adalah tauhid. Begitu yang dijelaskan juga oleh Ibnu Abbas terjemahan Al-Quran, yakni bahwa setiap ibadah yang ada dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Maka ibadah ini memiliki dua makna. Ada makna yang khas, ada makna yang umum. Makna yang khas yaitu makna khas dari ibadah adalah tauhid. Dan dialah yang dimaksud oleh pengarang ya di dalam mencantumkan ayat ini di dalam pendalilan terhadap kitab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan maksud dari tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini bermaksud untuk menjelaskan
bahwa tauhid merupakan sesuatu yang wajib, karena di sini adalah liya'budun, hendaklah mereka mengibadatiku, yakni mentauhidkanku. Makna yang kedua secara umum, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwali wa af'ali al-zahir wal batinah. Yaitu sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Maka di antara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yang paling agung yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Maka tauhid di dalam masuk di dalam kedua pengenalan atau definisi dari ibadah, yaitu makna yang khusus, yaitu ibadah di dalam Al-Quran, maknanya adalah tauhid. Adapun makna yang umum, setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan dan perbuatan, yang paling agung dari yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengibadatinya, yaitu perintah untuk mentauhidkannya. Adapun dalil yang kedua, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ya, sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul, yaitu menyuruh an i'budullah, ibadatil Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ayat ini menunjukkan secara gamblang dan jelas akan wajibnya tauhid dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah perintah dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, an i'budullah, ibadatil Allah. Dan ini adalah perintah terhadap tauhid. Karena ibadah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, i'budullah, maknanya adalah tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Dan kemudian dari sisi yang kedua, bahwa ijtanibut taghut, jauhilah taghut. Dan di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi taghut, yaitu yang diibadati selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perintah, ya, untuk menjauhi taghut, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah menunjukkan akan ketika diperintah untuk menjauhi yang diibadati selain Allah, ini maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah memerintahkanmu, janganlah kamu mengibadati kecuali Dia saja. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan wajibnya tauhid dari dua sisi juga. Yang pertama adalah alla ta'budu illa iyyah. Dan ini adalah penjelasan yang jelas menunjukkan akan wajibnya tauhid, yaitu dalam ayat ini menjelaskan larangan dari Allah mengibadati selain Allah. Alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu mengibadati kecuali Dia saja. Dan ini menunjukkan bahwa larangan yang jelas dan pengharaman terhadap mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap larangan, ya, maka ini menunjukkan adalah perintah akan lawannya, yaitu perintah untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang kedua adalah wa qada rabbuka, yaitu Rabbmu telah memerintahkan. Dan ulama mengatakan dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yakni qada, perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah perintah syar'i dini. Ya, ketetapan Allah ini adalah ketetapan bukan kauni, akan tapi adalah syar'i, yakni perintah secara syariat, secara agama untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertauhid adalah perintah yang syar'i dan dini. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu adalah dalam surah An-Nisa, yaitu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadatilah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah sama sekali. Nah, di sini juga adalah dalil yang jelas terhadap maksud dari pengarang, yaitu wajibnya tauhid dari dua sisi. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala wa'budullah. Dan ini adalah perintah yang jelas bahwa wajibnya tauhid. Ibadatilah Allah, kata-kata ibadah dalam Al-Quran berarti itu menunjukkan adalah tauhid. Ketika diperintahkan untuk beribadah berarti perintah untuk tauhid. Kemudian yang kedua adalah wala tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kamu mempersekutukan dengannya akan sesuatu apapun juga. Dan ini adalah larangan dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Nah, larang dari syirik adalah perintah dengan tauhid, ya, dan perintah yaqtadi, yakni menuntut untuk kewajiban, sebagaimana larangan dituntut akan keharaman. Maka perintah, ya, menunjukkan akan wajibnya tauhid, dan larangan dari perbuatan syirik menunjukkan akan haramnya berbuat syirik. Kemudian juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, qul ta'alau atlu alaikum qul ta'alau atlu ma harrama alaikum rabbukum alla ta'budu illa iyyah, alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, dalam ayat ini juga penjelasan yang jelas sekali bahwasanya Allah mewajibkan akan tauhid. Karena di dalam perintah ini itu alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa juga. Nah, larangan akan sesuatu adalah perintah yang sebaliknya. Yani berarti larang berbuat syirik menunjukkan akan perintahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain adalah hadis di mana perkataan Ibnu Mas'ud yang dia mengatakan, siapa yang ingin man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi 'alaiha khatimuhu falyaqra qauluhu ta'ala. Siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya adalah khatamnya, yakni stempelnya, maka hendaklah dia membaca ayat qul ta'alu atlu dan seterusnya. Nah, wasiat Nabi SAW, kalau kita lihat, dia tidak tertulis. Karena Nabi SAW tidak bisa tulis baca. Dan wasiat Nabi ini tidak beliau tuliskan. Namun, siapa yang ingin melihat wasiat, berarti ini adalah wasiat adalah sesuatu yang paling agung yang diperintahkan. Ketika kita memberikan pesan wasiat, pasti kita memberikan yang pesan-pesan yang terpenting atau perintah-perintah yang terpenting. Ya, maka di dalam wasiat yang ini, di antara wasiat itu disebutkan adalah yaitu larangan untuk berbuat syirik. Yaitu yang tercantum dalam ayat yang kita bacakan sebelumnya. Nah, larangan dari berbuat syirik, maka ini menunjukkan ada perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir adalah hadis Mu'adz bin Jabal yang Nabi SAW mengatakan, at-tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Argumentasi di dalam masalah wajibnya tauhid adalah hak Allah. Kalimat hak menunjukkan akan sebuah kewajiban. Maka ini menunjukkan bahwa
haknya Allah adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid adalah sesuatu yang diwajibkan kepada manusia dan ins dengan jin. Ya, manusia dan jin diwajibkan, dan itu adalah kewajiban, dan gara-gara itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan kembali mengikuti, menyampaikan ringkasan, karena pada saat ini akan kita mengikuti sesi yang kedua dengan Syekh Fahad, yaitu tentang qawaidul muthla fi asma wa sifat, kaedah-kaedah yang unggul di dalam kaedah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.